Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tenang, penyayang, dan punya aura positif, tapi ketika dia merasa disakiti atau dilanggar batasnya, dia bisa tegas, bahkan marah dengan jelas. Bukan marah meledak-ledak yang nyakitin, tapi marah yang bikin orang lain langsung mikir, oke, dia serius. Nah, orang kayak gini biasanya udah punya satu hal yang penting banget, self-love alias rasa sayang sama diri sendiri. Tapi, kok bisa ya rasa sayang sama diri sendiri bikin orang jadi berani marah? Bukannya self-love itu identik sama kelembutan, kasih sayang, atau memaafkan terus-terusan. Ternyata nggak sesederhana itu. Di artikel ini kita akan bahas tuntas kenapa orang yang benar-benar menyayangi dirinya justru berani marah dengan sehat. Kita juga akan bahas sisi ilmiahnya. Berdasarkan riset dan jurnal psikologi bio, kita kupas satu-satu. Banyak orang masih punya mindset kalau marah itu jelek. Marah itu dosa, marah itu kelemahan, jadi kalau mau jadi orang baik ya jangan marah. Padahal menurut psikolog Dr. Harriet Lerner, penulis buku The Dance of Anger, marah justru bisa jadi emosi yang sehat kalau diarahkan dengan tepat. Marah bisa jadi sinyal bahwa ada yang salah, ada batas yang dilanggar, ada luka yang butuh dilihat. Kalau kita sayang sama diri sendiri, otomatis kita jadi lebih peka sama apa yang bikin kita nggak nyaman. Kita lebih sadar kalau kita disakiti, disepelekan, atau dilangkahin, dan karena kita menganggap diri kita berharga, kita jadi berani bersuara. Termasuk lewat rasa marah. Fakta ilmiahnya, penelitian dari American Psychological Association menyebutkan bahwa emosi marah memiliki fungsi adaptif. Ia membantu kita mengenali ketidakadilan dan mendorong kita untuk bertindak mempertahankan diri. Pernah merasa meledak gara-gara terlalu lama mendem amarah? Itu tandanya kamu butuh belajar marah lebih sehat. Orang yang sayang diri tahu bahwa memendam terus-terusan itu nggak sehat. Menurut Journal of Behavioral Medicine, memendam emosi negatif terutama marah bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan kecemasan. Nah, orang yang punya self-love nggak mau dirinya sakit karena terus-terusan jadi orang yang ngalah mulu. Marah dengan sehat adalah bentuk perawatan diri, bukan berarti marah sembarangan. Tapi marah yang disampaikan dengan jujur, jelas, dan bertanggung jawab. Marah itu salah satu bentuk perlindungan diri self-love, bukan cuma soal maskeran dan meeting. Mencintai diri sendiri juga soal melindungi diri dari perlakuan yang menyakiti atau merendahkan, dan marah itu salah satu alam alami yang bikin kita sadar. Ini udah kelewatan. Orang yang punya rasa sayang pada diri sendiri bakal pasang batasan alias boundaries yang jelas. Mereka nggak takut kehilangan orang hanya karena berkata jujur. Karena mereka tahu, orang yang benar-benar menghargai mereka nggak akan pergi cuma gara-gara batasan. Fakta ilmiahnya, penelitian dari Brown University menyebut bahwa kemampuan seseorang dalam mengekspresikan marah secara sehat berkaitan dengan assertiveness, kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan batas tanpa agresi maupun pasif. Ini adalah bagian dari emotional intelligence. Orang yang mencintai dirinya nggak mau hidup dalam pura-pura, termasuk berpura-pura baik-baik saja saat sebenarnya sakit hati. Mereka sadar bahwa menyampaikan kemarahan dengan sehat bisa memperkuat relasi, bukan malah merusaknya. Menurut psikolog Marshall Rosenberg dalam pendekatannya non-violent communication, emosi seperti marah berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan komunikasi yang sehat adalah kunci untuk menyampaikan kebutuhan itu tanpa menyalahkan. Jadi, marah sehat adalah bentuk kejujuran emosional. Orang yang berani marah bukan berarti ingin menyakiti orang lain, tapi ingin hubungan jadi lebih autentik. Orang yang berani marah bukan berarti lebay atau baperan. Justru mereka punya keberanian untuk menghadapi konflik dengan sadar. Ini jauh lebih susah daripada diam dan menghindar. Mencintai diri sendiri membuat seseorang berani menghadapi ketidaknyamanan demi kebaikan jangka panjang. Termasuk dalam hubungan. Orang yang punya cinta diri cukup gak akan takut kehilangan hanya karena berkata jujur soal rasa kecewa atau kesal. Fakta ilmiahnya, menurut jurnal Emotion tahun 2001, marah bisa meningkatkan perasaan kontrol dan kekuatan diri. Artinya, ketika kita marah dengan sadar, kita merasa punya kendali terhadap hidup kita sendiri, dan itu sangat penting buat self-worth. Orang yang sayang diri gak gampang tersulut ini unik, justru karena mereka bisa marah dengan sehat. Mereka jadi nggak gampang marah, mereka nggak impulsif, mereka nggak ngerokos tanpa mikir. Karena marah bukan soal meledak, tapi soal memberi respon yang tepat. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus tarik napas dulu,
ini bukan pengekangan, tapi pengelolaan, dan itu butuh latihan, butuh kesadaran, kejujuran, dan keberanian. Orang yang sayang diri nggak takut dibilang galak, selama mereka tahu mereka jujur menunjukkan. Marah bikin harga diri tetap utuh. Pernah ngalamin nggak? Udah diremehin tapi diem aja, karena takut dibilang sensitif? Terus lama-lama jadi ngerasa nggak berharga? Nah, itu yang dihindari orang yang sayang dirinya. Dengan berani marah, seseorang sedang bilang ke dirinya sendiri, aku layak dihargai. Marah jadi bentuk pembelaan terhadap harga diri. Ini bukan ego, tapi penghormatan terhadap diri sendiri. Fakta ilmiahnya. Sebuah studi dari Journal of Personality and Social Psychology menyebutkan bahwa orang yang mengekspresikan marah dengan sehat memiliki tingkat self-esteem yang lebih stabil dan positif. Mereka tidak merasa rendah diri karena mampu menunjukkan batas. Cinta nggak selalu lembut, kadang cinta itu tegas, bahkan keras, dan mencintai diri sendiri. Yang sehat butuh keseimbangan antara dua sisi itu. Di satu sisi kita bisa memaafkan, di sisi lain kita juga bisa berkata tidak dengan jelas. Orang yang mencintai dirinya tahu kapan harus mengalah, dan kapan harus memperjuangkan dirinya sendiri, dan marah yang sehat adalah bentuk perjuangan itu. Marah bisa menyembuhkan luka lama. Kadang, marah yang muncul sekarang adalah sisa dari luka masa lalu yang belum sempat dibela. Saat kita belajar menyayangi diri, kita mulai sadar, dulu aku nggak pantas diperlakukan kayak itu, dan marah hadir sebagai bagian dari penyembuhan. Proses ini sering muncul dalam terapi. Iklim yang awalnya selalu menyalahkan diri sendiri, akhirnya berani marah pada orang yang menyakiti mereka di masa lalu. Dan dari situ, penyembuhan dimulai. Fakta ilmiahnya, dalam pendekatan terapi Gestalt dan terapi trauma, ekspresi kemarahan yang terkontrol bisa menjadi bagian penting dalam pemulihan luka batin. Marah itu tanggung jawab, bukan pelarian. Orang yang punya self-love nggak menyalahkan orang lain terus. Mereka berani melihat dirinya sendiri juga. Marah sehat bukan tentang menunjuk orang lain, tapi juga refleksi. Kenapa aku bisa merasa begini? Mereka tahu kapan kemarahan muncul dari luka lama, kapan dari batas yang dilanggar, dan mereka belajar menyalurkannya dengan cara yang bertanggung jawab tanpa menyakiti, tanpa menyudutkan. Jadi, kalau ada orang yang berani marah dengan sehat, jangan buru-buru menilai dia keras atau nggak sabaran. Bisa jadi justru karena dia sudah belajar menyayangi dirinya dengan utuh. Marah bukan tanda lemah, marah juga bukan tanda jahat. Marah, ketika disampaikan dengan sadar dan bertanggung jawab, adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan pada orang lain. Orang yang sayang diri sendiri tahu kapan harus diam, kapan harus memaafkan, dan kapan harus berkata, aku nggak nyaman dengan ini, aku merasa tidak dihargai, dan tolong jangan lakukan itu lagi. Dan itu, teman-teman, adalah bentuk cinta diri yang sangat dalam.